ya. Ini dari studi real world selama 3 tahun ya, itu menunjukkan bahwa 73% pasien mencapai kontrol setelah pemberian salmeterol plus gluticasone jika dibandingkan dengan pemberian gluticasone tunggal ataupun salmeterol tunggal, dengan catatan bahwa salmeterol tunggal tidak direkomendasikan sebagai terapi pada asma. Selain itu, angka kejadian eksaserbasi menurun hingga sekitar 0,2 secara total, atau sekitar 1 di antara 5 pasien ya, pada pasien yang mendapat salmeterol plus gluticasone seperti yang terlihat pada grafik. Dan tampak dengan jelas bahwa pasien yang mengalami kontrol baik angka kejadian eksaserbasi lebih kecil dibandingkan pada pasien yang tidak terkontrol asmanya. Kemudian serta angka kejadian eksaserbasi berat seperti ditunjukkan pada grafik sebelah kanan menurun hingga 0,02 secara total, atau sekitar 1 dari 50 pasien pada pasien yang mendapat salmeterol dan gluticasone dibandingkan dengan pasien yang mendapat gluticasone tunggal. Jika dibandingkan dengan gluticasone, salmeterol gluticasone itu lebih baik eksaserbasi ada 13 sampai 4. Nah, ini faktor-faktor yang berkontribusi ya pada kontrol asma yang buruk, yaitu perubahan alat inhalasi ya, ada ketidakpatuhan terhadap pengobatan, kemudian penggunaan alat inhalasi yang tidak sesuai, teknik inhalasi yang salah, dan tipe alat inhalasi yang berbeda-beda merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kontrol asma yang buruk. Baik. Kota apa musuh nggak? Apa cuma inisial nama aja, Bang? Ya. Nama semua. Dan variasi dalam resistensi terhadap aliran udara. Hal tersebut mungkin erat kaitannya dengan resistensi alat inhalasi. Jika kita lihat dari grafik ini, diskus memiliki resistensi yang lebih rendah dibandingkan turbohaler, sehingga kecepatan aliran yang dibutuhkan untuk mendapatkan dosis lebih kecil. Ada ininya, slide yang ditulis nih. Bukan, satu lagi. Nih, ya. Terus apa lagi ya? CD kemana, Kak? CD ya. Bisa terlihat dari grafik ini, pasien dengan kecepatan inhalasi yang berbeda, penghantaran dosis oleh diskus lebih konsisten dibandingkan dengan turbohaler. Ini diskus mengeluarkan dosis yang lebih besar daripada turbohaler pada laju inspirasi yang lebih rendah. Nah, ini artinya penggunaan diskus lebih baik dibandingkan dengan menggunakan turbohaler. Right? Ini perlu ditulis nggak perlu? Right. Baru Acep, oke, silakan dok. Nah, kecelakaan penanganan lebih rendah pada pasien yang menggunakan diskus dibandingkan dengan turbohaler. Jadi ini lebih sedikit ya, jadi dalam hal kesalahan penggunaan alat MDI. Jadi dibandingkan dengan alat untuk inhalasi ya, dibandingkan dengan penggunaan MDI, turbohaler atau aerosol diskus, sangat sedikit sekali kesalahan, sekitar 6,8 ya. Right.
Semua TID kan? Ini juga kesalahan kritis meningkat seiring usia untuk semua diva, tetapi lebih rendah dengan dispute dan pasien tubuh halarnya. Artinya memang pada usia itu ya agak susah, usia lanjut itu agak susah kan kita menginstruksikan bagaimana cara menggunakan alat-alat seperti alat-alat untuk inhalasi. Tapi dari semua alat ternyata kesalahan yang kecil itu terjadi pada penggunaan alat diskus dibandingkan kita menggunakan aerosol atau autohaler atau NDA atau tubuh haler. Jadi kesimpulannya adalah exacerbasi merupakan kejadian di mana terjadi perubahan pada status gejala serta fungsi paru. Exacerbasi asma dapat diklasifikasi menjadi exacerbasi asma ringan, sedang, dan berat. Tabah inhalasi adalah pengobatan andalan untuk exacerbasi asma. Setelah stabil, pasien asma sebaiknya diberikan sediaan yang mengandung kortikosteroid untuk menekan inflamasi saluran nafas dan mencegah terjadinya airway remodeling. Terima kasih. Udah bang, buah aja biar sama-sama kuning. Busuk kali itu, buang aja bang. Terima kasih Dr. Heri. Kepada Bapak Ibu dokter, jika ada pertanyaan silahkan. Dr. Heri, kita lihat dari chat dulu ya dok. Ini ada satu pertanyaan dok. Ini pertanyaannya terkait dengan kondisi saat ini Dr. Heri. Bagaimana protokol terapi pasien asma eksaserbasi pada masa COVID-19? Ya, kalau protokol penanganan eksaserbasi pada asma eksaserbasi itu sebenarnya pada COVID-19 ini sebenarnya sama aja ya, tidak ada perubahan. Tetapi yang menjadi kendala sekarang adalah penggunaan inhalasi nebulizer. Ini nebulizer yang terkadang di berbagai rumah sakit itu larang atau digunakan. Mungkin menghindari menggunakan alat-alat nebulizer. Basi itu baik datang di IGD, tapi apabila IGD-nya ada tanda negatif, kemudian kita memakai pakaian yang APD yang lengkap, kita bisa melakukan nebulizer. Tetapi apabila ruang tidak mendukung dan APD yang tidak mendukung, itu mungkin bisa diganti dengan obat-obatan yang lain yang bersifat yang berbentuk oral ataupun berbentuk sistemik. Jadi ini di COVID ini masih ada masalah dalam penggunaan alat nebul. Walaupun dari berbagai literatur memang mengatakan bahwa penggunaan nebul akan menimbulkan aerosol. Artinya penggunaan nebul akan menimbulkan percikan aerosol yang akan ditakutkan akan menyebabkan penyebaran virus COVID. Tetapi dari beberapa penelitian lain seperti di Kanada, di beberapa negara atau dari BTS, Thoracic Society, itu menyatakan bahwa penggunaan nebul itu sedikit sekali menyebabkan transmisi melalui udara. Tapi beberapa kebijakan rumah sakit terkadang kita dikendalikan dengan masalah penggunaan alat nebulisasi. Tapi kalau protokolnya tetap ya sama ya, penanganan eksaserbasi sama, tetapi mungkin dalam hal ini penggunaan obat-obat nebulizer atau apa yang menjadi yang direstriksi ya, tapi sesuai dengan kondisi ruangan yang ada. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak Wadi. Ya, oke. Terima kasih Dr. Heri, jawabannya clear ya.
Benar dok, dari beberapa RPD atau webinar yang sudah kita lakukan sebelumnya, memang pertanyaan ini sangat sering ditanyakan oleh Bapak Ibu dokter peserta webinar, karena terkait dengan kondisi update kita saat ini ya COVID-19, dan jawaban dari Dr. Heri tadi memang sangat clear bahwa penggunaan nebulizer saat ini lebih fokus kepada protokol yang ketat ya dok. Karena itu di beberapa rumah sakit, bahkan di Medan salah satunya, itu ada yang anjuran rumah sakit sama sekali tidak menggunakan dok untuk nebulizer ini. Iya. Dok, kalau untuk penggunaan ICS LABA sendiri untuk pasien-pasien asma yang stabil gimana dok? Apakah ada penyesuaian dosis gitu? Melalui biasa MDI atau melalui diskusi tidak ada masalah, karena dia tidak menimbulkan aerosol karena bukan nebulizer seperti itu. Tapi kalau kita mau gunakan juga nebulizer, tapi itu ada yang disarankan untuk menggunakan spacer, namanya spacer. Jadi dia spacer, jadi dia tidak, uapnya tidak kemana-mana, jadi di mulut. Nah, dibandingkan nebulizer kan keluar semua uap-uapnya ya. Tapi kalau ada yang menganjurkan menggunakan spacer untuk disambung dengan spacer, itu lebih baik gitu. Jadi penggunaan alat-alat yang MDI di 10 tubuh halnya tidak jadi masalah. Tidak akan menimbulkan aerosol, transmission aerosol. Oke, Dr. Heri, terima kasih banyak. Bapak Ibu dokter peserta webinar, kami undang akan untuk di unmute mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita siang hari ini, Dr. Heri Prianto. Kami persilakan Bapak Ibu dokter. Untuk webinar kali ini kita ada akreditasi dia SKP, nanti kita akan berikan setelah beberapa hari setelah webinar ini. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh medical representative kita yang mengcover Bapak Ibu. Kami persilakan jika ada pertanyaan. Yudi, apakah ada pertanyaan di chat? Untuk sementara belum Pak. Belum ya. Oke. Jadi ini saya tambahkan dikit. Terus bagaimana kalau kita mau nebulizer di rumah gitu? Ya boleh-boleh saja nebulizer di rumah, tapi kalau bisa ruangannya itu ventilasinya baik ya. Waktu kita melakukan nebulizer itu pintunya kita tutup. Kemudian kita jangan ada di dalam, biar saja yang pasien yang ada di dalam dia sendiri. Jadi berada pun ada dekat pasiennya, kita harus pakai APD juga. Dan tidak kita keluar dari kamar, biarkan nebulizer berjalan sampai selesai. Kemudian jendelanya dibuka supaya bisa keluar udaranya keluar, dibuang udaranya keluar. Jadi itu masih bisa digunakan di rumah sebenarnya. Jadi yang paling penting dijaga jangan sampai terkontaminasi airborne, karena kan biasanya dia bertahan itu dalam 2 jam ya, partikel di udara aerosol itu bertahan 2 jam di udara. Jadi bisa kita gunakan di rumah juga, jadi tidak perlu khawatir ya. Kadang kalau kita perlu pakai nebulizer gimana di rumah? Oh boleh, tapi kita harus jaga betul ya. Artinya di kamar kita tutup aja kamar supaya udara tidak mengalir ke bagian lain, tapi hanya di situ kita buka jendela supaya ventilasinya udara bisa keluar, itu lebih aman. Oke, terima kasih Dr. Ferry. Dok, ini terkait dengan penggunaan nebulizer. Ini beberapa case yang kita temukan di lapangan, concern kepada fill volume, dokter. Apakah memang butuh saat ini itu butuh penambahan NaCl dok untuk penggunaan nebul? Ya, sekarang tidak butuh penambahan NaCl, cukup dengan
dengan cairan dari misalnya di sini glisertide 2,5, cukup 2,5 mili itu karena kalau biasanya ada penambahan 4 mili, malah itu tidak bagus ya. Nah, itu akan memperpanjang waktu nebul. Malah pada COVID ini kan kita mau singkat nebulnya kan mau panjang. Jadi gunakan yang tidak ditambah dengan cairan, tapi hasilnya itu sama masih, dan tidak ada pengaruh dengan partikel, jadi sama semua. Jangan ditambahkan NaCl, biarkan dengan apa adanya, yaitu 2,5 mili cukup itu untuk memberikan efek yang baik. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya yang sangat clear. Sekali lagi sebelum kita tutup webinarnya, apakah dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang lain terkait slide ataupun mungkin dari pengalaman Bapak Ibu menggunakan nebulizer atau obat-obatan asma? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dok, dari mana dok? Dengan dokter siapa? Permisi, terima kasih. Nama saya Bastian Doko dari PPDS Pulmo. Ya, silakan dokter Bastian. Izin dokter mau bertanya dokter. Pertanyaan yang mau saya sampaikan seputar masalah sediaan dari obat dokter. Pertama, yang kita ketahui kalau dari standar dinas selama ini yang jadi pedoman kita untuk pemakaian obat kan yang saya ketahui ada yang namanya pengontrol dan juga pelega. Tetapi yang dalam yang buku Gina ajarkan itu kan tidak terlalu terfokus untuk menggunakan sediaan seperti apa dalam penggunaan pengontrol atau peleganya. Berhubung yang ini dari GSK, jadi yang pengen saya tanyakan seputar masalah sediaan obat pengontrol, yang dimana kan yang kita ketahui seretide kan seretide yang komposisinya seperti salmeterol dan fluticasone sebagai obat pengontrol. Selama ini ada 2 sediaan yang digunakan dari GSK, yaitu seretide diskus dan satu lagi yang inhaler, dan juga ada satu lagi yang sering juga digunakan di pulmo untuk pasien-pasien pulmo di Zainul Abidin, itu ada juga yang Symbicort, yang dimana komposisinya juga sama seperti seretide, cuma bedanya untuk yang antiinflamasinya budesonide, kalau tidak salah budesonide sama formoterol sebagai labanya. Yang ingin saya tanyakan adalah kapan kita menggunakan sediaan diskus ataupun sediaan inhaler pada asma untuk mengontrol asma. Terima kasih dokter. Ya. Ini jadi kalau kita mau itu kita kan bisa merujuk ke Gina 2019 ya. Itu pada siswa sudah mengalami resisten, itu sudah mulai resisten itu step 2, 3 ya, itu sudah bisa kita menggunakan double, yaitu 2 macam obat, yaitu obat yang mengandung bronkodilator, di satu lagi yang mengandung kortikosteroid. Jadi itu bisa dilihat dari dari Gina. Cuman nanti yang masalahnya itu adalah peningkatan daripada dosis obatnya itu sendiri. Halo. Ya, terima kasih Dokter Heri. Apakah Dokter Bastian gimana dok? Ya sudah, terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit, di GSK sendiri kita punya 3 sediaan dokter untuk seretide diskus 100, 250 dan 500. Mungkin Bapak Ibu dokter lebih berpengalaman dalam penggunaan obat ini. Ada step up ataupun step down, biasanya kita mulai di tengah ya untuk seretide diskus 250, tergantung dengan kondisi atau tingkat keparahan pasien asma. Silakan Bapak Ibu dokter, jika ada pertanyaan yang lain silakan live untuk di unmute.
di kolom chat apakah ada lagi pertanyaan terakhir ini? Sepertinya sudah dijawab Dr. Heri ya mengenai nebulisasi mandiri. Saya pikir Dr. Heri tidak ada lagi pertanyaan nih dok, di kolom chat pun sudah tidak ada. Saya pikir gimana dok, sudah bisa kita close? Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya sudah bisa kita tutup. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini dapat bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Dr. Heri, Bapak Ibu dokter semua. Terima kasih sudah join pada acara webinar kita siang hari ini. Slide boleh kita akan kita share nanti kepada Bapak Ibu. Silakan dihubungi Medical Representative GSK beserta dengan sertifikat kita akan kirimkan menyusul. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan Dr. Heri atas partisipasi dan sharing ilmunya siang hari ini. Kami dari GSK mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di acara webinar kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.